Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar وصير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Fikri Abdul Qadir Ibn Al-Habib Ahmad Al-Haddad Wal-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad Al-Mukarram wal-Muhtaram Sahibul Bait Al-Ustadz Nasrullah, Bapak Haji Ma'mur Murad, Bapak Haji Abdul Razak, dan para kiai yang lainnya, para habaib yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bahwa malam ini kita masih dipilih oleh Allah, pantas menjadi tamunya Nabi Muhammad, layak menjadi tamunya manusia yang dimuliakan oleh Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita dipandang oleh baginda Nabi Muhammad, dan insya Allah keluar dari tempat ini bertambah mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin, ketika Nabi dalam keadaan sakit, datanglah malaikat Jibril menghampiri Nabi, mendekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bertanya, ya Jibril, atanzilu ba'di. Hai Jibril, apakah engkau akan turun ke bumi ini atau ke dunia ini setelah aku tiada? Dijawab oleh malaikat Jibril, benar, aku akan turun 10 kali kemari ke bumi ini setelah engkau tiada. Kaget Rasulullah. Kalau begitu masih ada ajaran Allah yang belum aku sampaikan, atau ajaran Allah yang belum sempurna aku sampaikan kepada umat manusia. Dijawab oleh malaikat Jibril, sudah semuanya ya Rasulullah, apa yang kau sampaikan sudah sangat sempurna. Lalu untuk apa kau turun ke dunia ini? Aku turun ke dunia ini tidak lain untuk mencabut keindahan dan kemuliaan. Yang pertama dicabut, yang diambil atau ditarik oleh malaikat Jibril, raf'ul mahabbah, dicabutnya rasa cinta manusia kepada Allah, rasa cinta manusia kepada Nabi Muhammad, rasa cinta manusia kepada Al-Quran, rasa cinta manusia kepada Islam. Makanya zaman sekarang gak usah kaget kalau ada orang berani kurang ajar kepada Nabi, kurang ajar kepada Allah, kurang ajar kepada Islam, kurang ajar kepada Quran, karena mereka sudah tidak mencintai Allah, tidak mencintai Nabi Muhammad, dan tidak mencintai Islam. Maka oleh karena itu diadakan maulid setiap tahun sampai berbulan-bulan. Tujuannya tidak lain supaya menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin, orang bisa benar, orang bisa baik, orang bisa menjadi mulia karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Kita tidak mungkin mau sholat 5 waktu, kita tidak mungkin untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, atau kita melakukan amal-amal yang lain, membaca sholawat, membaca Quran, kalau tanpa ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Pasti dalam hati kita, ya Allah, saya ingin sholat walaupun tidak sama dengan sholatnya Nabi Muhammad, paling tidak
persis dengan sholatnya Nabi Muhammad. Saya baca Quran karena Nabi Muhammad juga baca Quran. Saya bersolawat karena dengan sholawat ini Allah akan ampuni saya. Saya beramal soleh dan berakhlak karena mengikuti daripada adab dan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat ketika Imam Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala ditanya oleh seseorang, "Ya Habib, bagaimana supaya anak saya menjadi anak yang soleh?" Dijawab oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, "Kamu perintahkan perintah Nabi yang 3 perkara ini. Aku jamin anak-anakmu akan menjadi anak yang soleh." Apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita? Adibu auladakum ala thalathi. Ajari anakmu, didik anakmu dengan 3 perkara. Hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa ala qiraatil Quran. Ajarkan anakmu pertama mencintai Nabi. Bukan berarti Nabi Muhammad butuh simpatisan dari kita. Bukan berarti Nabi Muhammad butuh dicintai oleh kita. Seandai kata seluruh dunia, seluruh alam tidak ada yang cinta kepada Nabi Muhammad, seluruh makhluk tidak ada yang cinta kepada Nabi Muhammad, cukup cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sudah memadai daripada cinta makhluk. Tetapi perintah Nabi agar orang tua mengajarkan anaknya cinta kepada Nabi Muhammad, tujuannya satu, supaya bisa ngikuti Nabi Muhammad. Bagaimana tawaduknya Nabi Muhammad? Tidak ada orang paling cakep seperti Nabi Muhammad. Nabi Yusuf itu kecil, Bu, cuman setetes daripada nurnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih ganteng, lebih cakep, tapi nggak sok ganteng, nggak sok cakep. Tidak ada ibadah yang lebih hebat dari ibadahnya Nabi Muhammad. Sampai malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya, setiap Nabi rukuk dilihat rukuknya Nabi, kemudian diikuti. Sujudnya Nabi dilihat, kemudian diikuti, dan seterusnya. Artinya apa? Ibadahnya Nabi ini merupakan ibadah yang terbaik. Tapi bagi Nabi Muhammad tidak ada rasa puas untuk ibadah, tidak ada rasa cukup untuk ibadah. Kenapa? Nabi merasa berhutang budi kepada Allah dengan hutang yang sangat besar. Bagaimana Nabi Muhammad tidak merasa berhutang budi kepada Allah? Dunia dan isinya diciptakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad, termasuk kita diciptakan oleh Allah karena Nabi Muhammad. Allah ciptakan nikmat yang begitu besar dan diberikan kepada hambanya, ini pun karena Nabi Muhammad. Bahkan Allah ciptakan Nabi Allah Adam pun karena Nabi Muhammad. Allah ciptakan surga juga karena Nabi Muhammad. Bagaimana gak agungnya Nabi Muhammad? Maka oleh karena itu, saudara-saudara, tidak ada orang yang ibadah sehebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak ada dosanya, maksum, suci, bersih, tidak ada dosanya. Tetapi Nabi tidak pernah merasa sok suci. Satu hari 24 jam gak kurang Nabi Muhammad puasa bertobat kepada Allah 100 kali tobat. Sampai Nabi menyerukan dalam hadis, tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yawm mi'ata marrah. Hai sekalian manusia, bertobat kamu kepada Allah. Aku dalam satu hari tidak kurang 100 kali aku bertobat kepada Allah. Pertanyaan kita, apa dosanya Nabi? Apa salahnya Nabi? Adakah yang keliru dalam diri Nabi? Di dalam kitab Maulid Situdurar yang sering kita baca, disebutkan oleh Habib Ali Al-Habsyi, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak Nabi berkata, tidak Nabi berbuat kecuali yang ma'ruf. Makanya pantas Nabi Muhammad dinobatkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai figur yang paling sempurna. Sampai Allah bersabda dalam Quran, Allah berfirman dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi Muhammad merupakan contoh suri tauladan yang baik. Yang kedua, cintailah keluarga Nabi Muhammad. Alhamdulillah, antum sudah kenal zuriyah Nabi Muhammad, sudah mencintai keluarga Nabi Muhammad, sudah mencintai anak cucu Nabi Muhammad. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang soleh yang dikatakan oleh Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang ketiga, kita wajib sebagai orang tua mengajarkan anak-anaknya membaca Al-Quran. Maaf, orang tua yang membiarkan anaknya tidak bisa baca Quran, padahal orang tuanya mampu mengajarkan, atau orang tuanya mampu membawa ke guru ngaji,
tetapi tidak mau berusaha agar anaknya bisa baca Quran, seluruh amal baik orang tuanya, sehebat amal baik orang tuanya, nanti di mahsyar akan dilenyapkan oleh Allah gara-gara tidak peduli kepada anak-anaknya yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ini hati-hati saudara-saudara. Sekarang banyak orang tua menganggap Al-Quran itu ringan, Al-Quran itu enteng. Zaman saya, zaman yang tua-tua yang usianya 50 tahun ke atas, sebelum kita kenal guru ngaji, mak kita yang ngajarin kita ngaji, bapak kita yang ngajarin kita ngaji. Tiap maghrib disentil, tiap maghrib dijewer, cuma diajarin juz amma sampai khatam. Begitu khatam juz amma, baru diantarkan ke rumah guru, diantarkan ke rumah ustadz, diantarkan ke rumah mu'alim untuk ditetekan supaya diajarkan Al-Quran dan diberi pemahaman Al-Quran. Makanya orang-orang dulu biar gak punya gelar, gak punya titel, adabnya masih bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena sudah tersentuh dengan adabnya Al-Quran, sudah tersentuh dengan tuntunan Quran. Makanya guru-guru kita yang terdahulu, ulama-ulama kita yang terdahulu, selalu melakukan apapun yang sama dengan Nabi Muhammad. Saya ingat Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri seorang tabi'in di bawah para sahabat. Beliau pernah mengatakan, ta'addabtu bi adabin Ali. Aku beradab, berakhlak dengan akhlaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun pernah berkata, ta'addabtu bi adabin Nabi. Aku beradab dengan adabnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun pernah bersabda, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Tuhanku dengan sebaik-baiknya pendidikan. Maka barang siapa yang tidak mau dengan akhlaknya Nabi, tidak mau dengan adabnya Nabi, tidak mau dengan tingkah laku Nabi, berarti dia tidak mau menerima adab dan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, Islam dibangun, Islam didirikan tidak lain untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk memperbaiki tingkah laku manusia. Orang mulia karena akhlak, bukan karena uang. Kalau orang dihormatin karena uang, besok kalau udah miskin udah gak ada yang hormat. Tapi kalau orang menghormati karena akhlak, jangan pun dia kaya, sekalipun orang miskin, sekalipun orang gak punya, ketika meninggal semua tetangga akan meratakan, akan menyatakan, ya Allah, dia orang baik, dia orang yang murah senyum, dia yang tidak pernah tercemberut, dia tidak pernah bermacam-macam sama tetangga, dia akhlaknya baik, ya Allah. Walaupun dia nggak punya, kesaksian masyarakat kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan kesaksian baik bisa mengampuni si mayit dan memasukkan mayit ke dalam surga. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, mudah-mudahan bisa kita ikuti, dan mudah-mudahan bisa kita bawa pulang, kita terapkan kepada anak dan keluarga kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.